Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nurmala. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan tentang ruang lingkup psikologi. Nah, ruang lingkup psikologi ini kebagi menjadi beberapa bab. Untuk yang bab pertama yaitu tentang psikologi umum. Nah, psikologi umum berasal dari kata psi yang artinya jiwa, sedangkan logos yang artinya ilmu. Jadi tingkah laku manusia itu. Nah, yang kedua yaitu ada psikologi ini kebagi menjadi 3 macam, yaitu ada 3 macam anemia. Nah, untuk yang pertama yaitu anemia vegetativa, yang dimana vegetativa ini menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu ada anemia sensitiva, yaitu tentang pengertian-pengertian hewan-hewan, dan yang ketiga ada anemia intelektiva, yaitu tentang manusia. Nah, untuk yang adapun perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini kebagi menjadi 3 macam. Untuk yang pertama yaitu jenis perilaku, yang kedua pembentukan perilaku, yang ketiga beberapa teori perilaku. Adapun bentuk psikologi dalam sistematika ilmu. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu tentang manusia dan lingkungan Nah, manusia adapun manusia dan perkembangan, ada faktor endogen dan faktor eksogen. Terus yang ketiga ada sikap individu terhadap lingkungan. Nah, sikap individu terhadap lingkungan ini kebagi menjadi 3 macam. Ada yang pertama yaitu individu yang menolak, yang kedua ada individu menerima, dan yang ketiga ada individu netral. Nah, bab selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang hubungan ilmu, di mana hubungan ilmu ini kebagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada hubungan psikologi dengan sosiologi, yang kedua ada hubungan psikologi dengan filsafat. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Di sini ada beberapa ruang lingkup psikologi, ada metode penelitian dalam psikologi, ada metode longitudinal. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu tentang sekilas perkembangan psikologi, di mana perkembangan psikologi ini ada pengaruh filsafat pada psikologi. Yang kedua yaitu ada pengaruh psikologi dan pengetahuan alam pada psikologi. Nah, pengetahuan alam pada psikologi ini kebagi menjadi beberapa macam, yaitu ada psikologi fungsional, ada psikologi behaviorisme, ada psikologi gestalt, yang selanjutnya ada psikologi tentang humanistik dan psikologi kognitif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tentang bab selanjutnya peristiwa-peristiwa kejiwaan. Nah, peristiwa kejiwaan ini ada pengertian persepsi, ada faktor yang berperan dalam persepsi, ada organisasi persepsi, ada objek persepsi. Nah, di sini ada objek persepsi. Objek persepsi ini kebagi menjadi 3 macam lagi, yaitu tentang stimulus, ada hukum Weber atau Fechner, ada faktor individu. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang bayangan. Nah, bayangan ini kebagi menjadi beberapa macam. Ada bayangan, ada halusinasi, dan bayangan eidetik, dan yang ketiga ada asosiasi dan preduksi. Nah, selanjutnya ada macam-macam fantasi. Nah, di sini ada bab selanjutnya yaitu bab terakhir, yaitu tentang ada belajar. Belajar itu menjadi 2 macam, ada suatu proses, ada sebagai suatu sistem, terus cara berpikir. Nah, cara berpikir ini ada proses berpikir, ada ada problem solving, dan ada perasaan dan emosi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang emosi. Adapun pengertian emosi berasal dari kata Latin yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh, sedangkan emosi adalah
pengalaman sadar atau kompleks dan meliputi unsur perasaan yang dimana mengikuti keadaan-keadaan psikologis dan mental yang muncul serta penyesuaian batinnya dan mengekspresikan dirinya dalam tingkah laku yang nampak. Yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam emosi. Emosi ini kebagi menjadi beberapa macam ya. Ada anger, ada shame, ada disgust, ada freak, ada happy, ada afraid, ada kid, ada relief, ada hope, ada jealous, ada love, ada compassion. Selanjutnya yaitu regulasi tentang emosi. Nah, pengertian regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap atau tentang di bawah tekanan, yaitu meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran yang dimana strategi yang digunakan untuk menaikkan atau memelihara, mengontrol, dan menurunkan emosi sehingga berpengaruh pada perasaan, perilaku, dan respon psikologis. Nah, adapun aspek-aspek regulasi emosi, ada kemampuan memonitor emosi, yang kedua ada kemampuan mengevaluasi emosi, dan yang terakhir ada kemampuan memodifikasi emosi. Selanjutnya yaitu ada tentang strategi regulasi emosi. Ada self blame, ada reinforce unplanning, ada positive referential, ada blaming other, ada passive refocusing, dan selanjutnya. Nah, adapun fungsi proses regulasi emosi. Nah, fungsi pemilihan kondisi, ada modifikasi situasi, ada menjaga perhatian, ada modulasi respon, ada perubahan kognitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan kondisi. Nah, pemilihan kondisi ini untuk meminimalisir atau memaksimalkan di mana ekspresi dari emosi yang kita rasakan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada modifikasi situasi. Modifikasi situasi ini akan menstimulus emosi negatif menjadi suasana yang lebih nyaman. Nah, yang ketiga yaitu menjaga perhatian. Menjaga perhatian ini untuk memengaruhi emosi dan dilakukan saat usaha regulasi emosi dengan mengubah situasi tidak mungkin dilakukan. Nah, yang keempat yaitu merubah kognitif, di mana merubah kognitif ini dilakukan dengan merubah pemahaman atau individu terhadap stimulus yang memantau emosinya. Nah, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang modulasi respon. Modulasi respon ini dilakukan karena emosi sudah muncul dan mempengaruhi kognitif atau serta fisik dari individu kita. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi regulasi emosi. Ada usia, ada genre, ada pola asuh, terus ada hubungan interpersonal, ada kemampuan individual, ada pengetahuan emosi. Nah, di usia, kenapa usia? Karena semakin kita dewasa, individu kita semakin adaptif strategi, yang dimana adaptif strategi ini mengulasi emosi yang ketika kita digunakan. Nah, untuk genre yang kedua yaitu kenapa genre? Karena genre laki-laki dewasa muda ini lebih banyak menyalahkan diri sendiri saat mengulas emosinya. Sedangkan perempuan dewasa mudah lebih sering menyalahkan orang lain. Adapun yang ketiga yaitu ada pola asuh. Nah, pola asuh, apa sih pola asuh? Pola asuh ini adalah orang tua dalam mensosialisasikan perasaan dan pikiran yang mengenai emosi kepada anaknya. Nah, yang keempat yaitu ada hubungan interpersonal.
Nah, interpersonal ini emosi positif yang meningkat bila individu kita mencapai tujuannya, dan emosi ini negatif karena apa? Karena banyak meningkatkan bila individu kesulitan dalam mencapai tujuannya. Nah, yang keempat ada kemampuan individual. Kemampuan individual ini dapat dipengaruhi oleh tujuan, frekuensi, dan kemampuan individu. Nah, yang kelima berarti ya, yang kelima pengetahuan emosi. Kenapa pengetahuan emosi? Karena pengetahuan emosi ini berhubungan dengan bagaimana orang tua yang memperkenalkan emosi-emosi tentu kepada anak-anaknya. Dan adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu, jadi emosi adalah pengalaman sadar atau kompleks dan yang meliputi unsur perasaan yang mengikuti keadaan-keadaan psikologis dan mental yang muncul serta penyesuaian batiniah dan mengekspresikan dirinya dalam tingkah laku yang nampak. Nah, adapun beberapa tokoh mengemukakan tentang macam-macam emosi, antara lain Lazarus, ada Descartes, dan J.B. Watson dan Daniel Goleman. Nah, pada regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan yang dimana meliputi yang meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran, strategi yang dimana digunakan untuk menaikkan, memelihara, mengontrol, dan menurunkan emosi sehingga kita berpengaruh pada perasaan, perilaku, dan respon psikologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pembentukan kepribadian. Nah, adapun 5 faktor menurut saya, yaitu yang pertama ada faktor biologis atau warisan, yang dimana faktor ini pembentukan kepribadian yang diperoleh dari gen keturunan orang tua, yang tidak dapat lagi dipungkiri bahwa tempat segalanya adalah orang tua. Jadi bahwa rumah adalah tempat tersegalanya adalah orang tua, di mana faktor ini memberikan pengaruh besar terhadap sikap dasar pembentuk kepribadian seseorang. Nah, orang tua akan menjadi contoh untuk para anak-anaknya. Adapun yang kedua yaitu faktor kelompok. Nah, faktor kelompok ini yaitu faktor kepribadian yang berbentuk dari pengaruh lingkungan kelompok, kelompok sosial dalam lingkungan kecil bisa disebut tentang teman hidup. Jadi kita tuh harus pintar-pintar mencari teman. Nah, entah itu kelompok masyarakat atau kelompok kerja dan kelompok belajar, ketika kita bergaul dalam berkelompok, maka secara sadar atau tidak kita akan mempengaruhi anggota yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada faktor prenatal. Nah, faktor prenatal ini yaitu faktor yang berkaitan dengan pemberian rangsangan atau stimulus, yang dimana ketika anak masih dalam kandungan, oleh sebab itu kondisi dan kepribadian ibu juga akan mempengaruhi terhadap fisik maupun fisik anak yang akan dilahirkannya. Nah, yang keempat ada faktor geografis. Faktor geografis ini yaitu faktor pembentukan kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan alam, di mana berbeda iklim, topografi hingga sumber daya alam yang tersedia akan menyebabkan manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, maka kepribadian dengan sendirinya akan terbentuk. Jadi misalnya orang yang tinggal di pesisiran pantai akan berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah pegunungan. Kenapa? Misalnya orang-orang pinggir pantai identik berbicara dengan nada keras dan tinggi karena faktor suara di pantai itu kan terdebur oleh ombak ya sama kera, jadi nada bicaranya pun keras dan tinggi. Nah, adapun yang kelima yaitu faktor kebudayaan.
Nah, faktor kebudayaan itu yaitu faktor kepribadian yang dibentuk oleh kebudayaan, perbedaan setiap kebudayaannya yang membuat kebudayaannya yang memiliki masing-masing juga berbeda, sehingga perbedaan itu memberikan ciri khas pada anggotanya. Nah, karena manusia, alam, lingkungan sosial termasuk kebudayaan di dalamnya akan saling mempengaruhi. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.